Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita menginjak ke bab 2, kelas 12, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Temanya meraih kasih Allah dengan ihsan. Sebelumnya mari kita amati gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama ada orang yang sedang sholat di pesawat. Meskipun di tempat yang tidak memungkinkan, dia masih menyempatkan waktunya untuk sholat. Kemudian gambar yang kedua menggendong ibunda. Ini bagaimana seorang bakti anak kepada orang tuanya, meskipun sudah tua, sakit-sakitan, dia tetap menjaga dan merawat orang tuanya dengan baik. Dan ketiga, khitanan massal, ini adalah bentuk sebuah kedermawanan orang-orang yang mampu terhadap anak-anak yang tidak mampu, sehingga dia menyelenggarakan program khitanan massal sebagai bentuk bakti sosial ya kepada anak-anak yang tidak mampu. Kemudian yang terakhir, singa yang pernah ditolong ya. Ini adalah gambar singa yang ditolong seseorang sehingga dia dapat hidup ya sampai dan bertahan hidup sampai sekarang ya. Kemudian perintah berlaku ihsan. Ihsan itu apa sih ya dalam bahasa, sisi bahasa atau lughatan? Ihsan berasal dari kata kerja hasuna yahsunu hasanan, artinya baik. Kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilahan ihsan pada umumnya diberi pengertian sesuai dengan kutipan percakapan Nabi dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini kannya pendek ya, ini bukan alifnya, salah ini. Seharusnya tidak ada alif. Fa innahu yaraka. Artinya ihsan itu apa menurut istilah? Beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Jadi ihsan itu dengan kata lain itu beribadah dengan ikhlas, bahwa kita ini beribadah hanya untuk Allah ya. Merasa kita beribadah dilihat oleh Allah, bukan dilihat oleh orang lain ya. Baik berupa ibadah yang khusus atau ibadah mahdoh seperti sholat dan lain-lain itu, ataupun ibadah umum berupa aktivitas sosial. Sebelumnya mari kita membaca surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Identifikasi hukum bacaan tajwid. Yang pertama, ini salah ya, karena zal itu bukan termasuk qalqalah. Ini ada jim berharokat sukun, ya ada jimnya, jadi
salah, jangan dilihat ya. Kemudian yang kedua, ihsana wa dzil qurba. Naw ada nun berharokat tanwin. Tanwin ini juga keliru ya. Ini bukan nun, bukan cuma tanwin ya. Nun yang fathatain ya, tanwin atau fathatain bertemu dengan waw, maka disebut idgham bi. Kemudian Isra'ila, ini mat wajib mutasil karena ada mata bi'ira bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Isra'ila linnasi, ini gunnah, nunnya ini bertasydid gunnah, mata bi'i alifnya nah ini mata bi'i. Kemudian ikhra antum, unsukun bertemu dengan ta. Kemudian idgham bi gunnah kali lam minkum ada tanwin bertemu dengan mim. Huruf idgham bi gunnah ya nun mim waw. Asbabun nuzul surat ini, yaitu ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta ketika mereka mendengar ayat Al-Quran dibaca di hadapan mereka. Mereka menelehkan air mata mereka karena yakin dan percaya terhadap isi kandungan ayat-ayat tersebut. Ayat ini turun sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab dan Israel ada juga yang beriman kepada Allah. Dan apa yang diturunkan kepada Muhammad sekalipun jumlahnya sangat sedikit ya. Jadi jumlahnya itu sangat sedikit yang beriman kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW ya. Illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Summa tawallaitum illa qalilan minkum. Qalil itu artinya sedikit. Tafsirnya menegaskan bahwa kita sebagai orang beriman hendaknya senantiasa selalu berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan kepada orang miskin, berkata yang baik dan mengerjakan sholat serta menunaikan zakat. Sebagai orang beriman kita hendaknya selalu berkata baik terhadap siapa saja dan kapan saja. Seandainya kita tidak dapat berkata baik, maka kita dianjurkan untuk diam. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu, dan tidak boleh menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau percaya kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan, berkatalah yang baik, Aulias mut, kalau tidak mampu ya cukup diam. Rawahus Syekhani. Syekhani itu maksudnya Bukhari dan Muslim. Ruang lingkup ihsan. Ruang lingkup ihsan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah itu apa? Yaitu seperti yang diucapkan Nabi ya. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu ya roka. Bicara kepada Allah seakan-akan kita melihatnya, itu tingkatan yang pertama. Kalau tidak mampu melihatnya, maka kita yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Itu ruang lingkup ihsan. Maka ketika beribadah itu akan melahirkan sifat ikhlas, bahwa setiap apa yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah, bukan karena orang lain tapi hanya karena Allah. Itu memunculkan sikap ikhlas dan jauh dari motif riya, pamer, sum'ah. Riya itu ingin dilihat orang lain, sum'ah itu ingin didengar oleh orang lain, seperti itu. Yang kedua, macam ihsan yang kedua, ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Siapa itu? Siapa saja makhluk ciptaan Allah? Banyak sekali ini ya. Terutama yang kita bahas di sini. Ada ihsan kepada orang tua gitu ya, kepada kerabat karib, kepada anak yatim, fakir miskin, tetangga, kepada tamu, kepada karyawan atau pekerja kita, kepada manusia, kepada binatang, dan ihsan kepada alam sekitar. Hikmah dan manfaat ihsan. Jadi kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Nah, setiap apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Man yazra yahsud, barang siapa yang menanam maka dia akan menuai ya.
Begitu juga sebaliknya, amal kejelekan akan dibalas dengan kejelekan juga. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan itu adalah kejelekan yang sama. Maka dari itu mari kita selalu menjaga diri kita agar selalu berbuat baik, berbuat ihsan, baik kepada Allah atau kepada makhluk. Terima kasih, itu mungkin video singkat dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat dicerna dengan baik, sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa terus belajar, jaga imun, jaga kesehatan, makan dengan gizi yang cukup. Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita dapat mengamalkannya dan memberikan, men-share itu kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.